Hai, apa kabar semuanya? Masih bersama Mr. SK. De-extinction adalah istilah ilmiah yang digunakan para ilmuwan untuk mendefinisikan upaya membangkitkan lagi organisme yang telah punah. Hal ini sebenarnya terlihat tak masuk akal, tapi banyak sekali ilmuwan dari seluruh penjuru dunia mencoba untuk melakukan penyempurnaan dalam hal cloning dan rekayasa genetik untuk melakukan hal ini. Keinginan untuk menghidupkan hewan yang sudah punah ini dipicu setelah pada tahun 2003, para ilmuwan berhasil melahirkan kembali bucardo, yaitu spesies kambing gunung yang telah punah pada 2000. Sayangnya, bucardo hasil rekayasa ini meninggal beberapa menit setelah dilahirkan. Hal tersebut tentunya membangkitkan semangat para ilmuwan untuk melahirkan kembali satwa yang telah punah. Saat ini ada beberapa satwa yang sedang menjadi target untuk segera dilahirkan kembali. Apa sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Oke? Burung dodo. Dodo merupakan seekor burung asli dari Mauritius di Samudra Hindia, sebuah pulau di timur Madagaskar. Dodo punah di abad ke-17 karena pulau yang mulai dihuni oleh para pemukim dari Belanda. Selain teropresi oleh manusia, dodo juga terkena penyakit yang ditularkan babi dan tikus. Telur dodo juga tak luput dikonsumsi oleh predator. Pada 2007, ilmuwan menemukan kerangka dodo paling awet yang pernah ditemukan dan mengandung DNA yang dibutuhkan untuk menghidupkannya kembali. Oleh karena itu, kemungkinan besar burung dodo akan segera terlahir kembali. Apabila ilmuwan berhasil menemukan DNA yang tepat untuk menciptakan cloning yang ditanamkan ke dalam telur merpati modern, seperti contoh sampel DNA yang baru saja diambil dari beberapa sampel yang disimpan di Museum of Natural History, Universitas Oxford menjadikan dodo sebagai kandidat yang baik untuk proses ini. Moa. Jenis terbesar dari burung yang tidak bisa terbang dan tidak bersayap pada zaman dulu adalah moa. Moa mampu mencapai tinggi sekitar 3,6 meter dan berat tubuh hingga 300 kg. Moa sudah punah sekitar 600 tahun yang lalu lantaran menjadi buruan brutal. Manusia menjadikan si moa sebagai makanan dan juga menggunakan bulunya untuk pakaian. Akhirnya populasi moa pun benar-benar habis. Akan tetapi, para peneliti mulai melakukan penelitian untuk menghidupkan kembali populasinya tersebut. Proyek untuk mengkloning moa masih terus dicoba. Untuk saat ini DNA-nya telah diekstraksi dari kulit telur di masa lampau. Kukang tanah raksasa. Pada zaman dulu ada kukang raksasa yang tingginya sekitar 3 meter. Melebihi tinggi manusia purba saat itu. Hewan ini dikenal dengan nama kukang tanah raksasa. Sayangnya mereka sudah punah ribuan tahun yang lalu. Penelitian mengenai punahnya kukang tanah raksasa terus dilakukan. Sebagian menyebut kukang ini punah karena perubahan iklim. Ada juga yang mengatakan karena perburuan yang dilakukan manusia purba. Tapi baru-baru ini ilmuwan menemukan makam zaman es yang mengandung sekitar 22 fosil kukang raksasa yang terawetkan dalam kotorannya sendiri. Para peneliti sudah mengidentifikasi 575 tulang yang berasal dari 22 kukang tanah raksasa dewasa dan remaja yang berasal dari sekitar 18.000 hingga 23.000 tahun yang lalu. Dari tulang tersebut, DNA diekstrasi dari sisa rambut utuhnya. Namun peneliti sulit menemukan ibu pengganti, sehingga kemungkinan mereka akan mengembangkan janinnya dalam rahim buatan.
Harimau Tasmania. Harimau Tasmania adalah marsupial karnivora mirip serigala yang menjadikannya satu fauna paling unik di Australia. Namun karena kebiasaannya memangsa ternak, mendorong pemukim Eropa memburu spesies tersebut hingga punah. Harimau Tasmania disinyalir telah punah 80 tahun yang lalu. Harimau terakhir diketahui telah mati pada tahun 1936. Ambisi para ilmuwan untuk menghidupkan kembali spesies harimau Tasmania sejak beberapa tahun terakhir akhirnya mulai membuahkan hasil. Mereka berhasil mengisolasi gen hewan berkantung khas Australia yang telah punah itu dan dihidupkannya kembali dalam sel tikus. DNA harimau Tasmania diekstrasi dari spesimen awetan berusia 100 tahun yang tersimpan dalam cairan etanol di Museum Victoria, Melbourne. Materi genetik tersebut ternyata masih aktif dengan baik saat disuntikkan ke dalam sel embrio tikus. DNA tersebut dapat mengendalikan gen khusus pada tubuh tikus yang berperan dalam pertumbuhan awal tulang rawan sebelum tubuh menjadi tulang keras. Wah, semoga saja usaha para ilmuwan berhasil ya. Mammoth. Mammoth adalah gajah purba yang bergading panjang dan berbulu. Mammoth diperkirakan punah pada zaman es jutaan tahun yang lalu. Hewan purba ini telah menarik minat banyak ilmuwan. Setelah para ilmuwan Rusia menggali mammoth yang terkubur di tanah beku, mereka pun mulai mempelajari tanah menghidupkan kembali raksasa prasejarah ini untuk membiarkan dunia melihat sosoknya lagi. Mereka terus melakukan banyak penelitian dan eksperimen yang berbeda. Sampai sekarang, para ilmuwan dengan percaya diri dapat mengumumkan bahwa rencana menghidupkan gajah purba ini akan segera dicapai. Ada yang berusaha mengkloning mammoth dengan ekstraksi sel hidup dari kuda purba yang diawetkan. Ada juga yang berusaha menghidupkan kembali DNA mammoth dengan menanamnya pada sel telur tikus. Dalam embrio tikus, diketahui nukleus mammoth mulai menunjukkan perkembangan. Ia membuat sel baru, yakni struktur perakitan yang membantu DNA untuk membagikan sel, memadatkan DNA, serta membentuk struktur seperti gelembung di membran yang mengelilingi DNA. Namun, menurut para ilmuwan, aktivitas itu akan terhenti. Mereka ragu sel mammoth dapat hidup kembali, karena tak ada satupun sel hibrida tikus dan mammoth yang membelah untuk membentuk sel-sel baru. Sel ini tidak membelah, yang diperkirakan karena DNA sel mammoth sudah terlalu rusak. Kita tunggu saja kabar baik selanjutnya dari mammoth ini ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.